Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah walladzi faddala 'alaina bis-sihhah wal rafa' was sa'adah wal quwwah wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa'azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyya fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنوا أن تكون سنة كلها رمضان. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin kesempatan Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik, hari yang penuh barokah ini Allah berikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan panjang umur sehingga kita rutinitas sedang menjalankan ibadah Jum'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul baik, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita penuhi panggilan Allah di hari Jumat yang sangat bahagia ini. Allahumma ja'alna minas syakirin, jadikan kami ya Allah hamba-hamba yang pandai bersyukur. Insyaallah kita sadar setinggi-tingginya apabila kita bersyukur, nikmat Allah akan ditambah kepada kita semua, penuh dengan keberkahan dalam menjalankan kehidupan. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tidak lupa tentunya kita selalu bermuhasabah untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Sebagai rukun khutbah tentu pribadi khotib dan kita semua hafal bahwa harus selalu intisar li awamirillah. Bagaimana kita mampu menjalankan seluruh perintah Allah wa ijtinabu nawahi dan menjauhi larangan Allah. Semoga dengan takwa itu kita akan bahagia. Dengan takwa itu kita akan diberikan solusi yang terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Apapun masalah-masalah yang kita hadapi, baik secara internal di lingkungan keluarga kita maupun eksternal di lingkungan masyarakat bahkan bangsa negara, bisa selesai diberikan solusi oleh Allah melalui jalur takwa. Karena ya perintah takwa itu selalu didengungkan setiap Jumat, karena kita hamba Allah yang sering lupa kepada Allah. Kita sering ghafilun, orang-orang yang lalai. Padahal perintah Allah Qur'an dzikran katsira, supaya kita mengingat Allah dengan mengingat yang sebanyak-banyaknya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kita mengatakan tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Banyak orang yang bicara terlalu cepat waktunya. Bahkan ada yang mengatakan kok tidak lama lagi kita akan puasa. Sebentar banget itu yang namanya Rajab dan Sya'ban. Kita baru saja berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballagna Ramadan. Doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala kalau umur kita nyampe tinggal beberapa hari lagi ke depan, Saudara. Karena tentunya kita selalu bermohon kepada Allah agar tentunya memasuki Ramadan nanti adalah Ramadan yang berkualitas. Ramadan yang lebih baik dari tahun kemarin. Ramadan yang tidak asal-asalan alias menjalankan sekedar gugur kewajiban. Ramadan yang hanya tidak makan, tidak minum seks di siang hari doang. Tapi Ramadan yang penuh makna,
Ramadan yang naik kelas, Ramadan yang diisi dengan lebih baik tentunya, seolah-olah kita berharap tidak ketemu Ramadan tahun-tahun selanjutnya. Karena saudara, di akhir Sya'ban yang luar biasa ini, kalau kita mengevaluasi, begitu banyak sebagian di antara kita yang ada di luar sana tentunya, mereka yang masih asyik bergelimang dengan godaan-godaan setan, penuh hubbu dunia, mencintai dunia semata, tidak mempersiapkan diri untuk ibadah Ramadan. Mereka yang mencari harta, melupakan ibadah, padahal perintahnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dimanapun kita diciptakan, dimanapun kita berada, suku apapun kita, bangsa negara manapun, tugasnya sama, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang sangat terang benderang rutinitas kita adalah ibadah sholat, terutama yang harus kita jaga, saudara. Sebentar lagi kita akan masuki satu bulan yang sangat agung, bulan suci, bulan mulia, bulan penuh rahmat, maghfirah dan ikun minan nar. Tentunya sebagai umat yang cerdas, umat yang bijaksana, kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu sabda Rasulullah yang dikutip dalam kitab Durratun Nasihin halaman 9 misalnya, saudara, ini perlu kita simak bersama. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira menyambut kehadiran bulan suci Ramadan penuh dengan senang hati, bahkan mempersiapkan diri, dia sudah siap secara fisik, non fisik. Bahkan ada yang sudah belanja untuk 1 bulan Ramadan. Bahkan ada yang sudah juga membeli baju baru muslim tentunya untuk mempersiapkan ibadah dan lain sebagainya. Bahkan dia rajin menabung untuk nanti beramal di bulan suci Ramadan, untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat, untuk buka bersama, menyantuni sesama, dan juga memakmurkan masjid dan musola dimanapun kita berada. Sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu menyambut kehadiran bulan Ramadan yang sangat mulia ini, khotib menyampaikan beberapa hal yang khotib singkat dengan IPSHT. Ini adalah ilmu bagaimana Ramadan yang penuh makna. Tentu kita harus memiliki apa itu Ramadan dan kenapa Ramadan itu tiba. Untuk apa kira-kira Allah menurunkan perintah puasa? Apa hikmah di balik puasa? Apa juga hikmah di balik nuzulul Quran? Bagaimana kaifiah sholat tarawih? Bagaimana kita tadarus Al-Quran? Dan amalan-amalan apa yang harus kita kerjakan? Bahkan boleh jadi sebagian ada juga yang belum paham apa saja yang membatalkan puasa. Disitulah ada fikih Ramadan, fikih siam. Bagaimana kita bisa menguasainya? Maka masih ada waktu untuk mengkaji kitab-kitab yang ada. Boleh jadi saudara buka lagi referensi-referensi yang terkait dengan ilmu Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fisik. Bagaimana fisik yang sangat lemah, umur demi umur, waktu demi waktu kita gunakan sebaik-baiknya. Kita siapkan kesehatan yang prima. Kalau secara ilmu kesehatan, boleh jadi dokter menyarankan kita rutinitas meminum vitamin. Tapi juga boleh kita rutinitaskan olahraga kecil-kecilan, bukan olahraga yang sangat besar yang menguras nanti ketika bulan Ramadan tiba. Maka olahraga menjadi sesuatu yang sangat penting untuk fisik kita. Bagaimana fisik ini kita latih. Jam berapa kita harus tidur, kemudian qiyamul lail kita bangun jam berapa. Bagaimana mempersiapkan seolah-olah kalau ntar malam kita sahur jam berapa kita harus bangun. Itu namanya latihan fisik, saudara. Fisik ini kita harus jaga karena kita sadar setinggi-tingginya
biasa nggak pernah sholat sunnah yang banyak, nanti kita akan sholat tarawih 23 rakaat. Sanggupkah kita menjalankan seperti itu dalam kondisi kenyang setelah berbuka puasa? Itu juga perlu dipersiapkan secara fisik. Itu yang saya singkat dengan I. Ilmu P adalah fisik. Kemudian S-nya adalah semangat. Saudara, semangat ini rohaniah kita, kejiwaan kita, keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dipanggil untuk puasa itu amanu. Al-Baqarah 183 semua sudah apa? Yang dipanggil alladzina amanu, orang yang beriman. Karena kita persiapkan semangat ini dalam konteks iman. Saya akan menjalankan ahlan wa sahlan ya sahur Ramadan karena iman kepada Allah. Saya akan puasa karena iman kepada Allah. Saya lapar enggak apa-apa, tidak makan, tidak minum, tidak seks siang hari karena Allah. Saya baca Quran walaupun lapar-lapar, saya harus khatam Al-Quran karena Allah. Itu yang harus dipersiapkan, saudara. Sehingga wajar kalau Rasulullah menyatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Puasanya karena iman, pasti kuat. Kalau imannya lemah, pasti nggak kuat. Sudah takut duluan. Saya sakit mah, saya kronis lambung saya, secara rasio tidak kuat puasa. Tapi kalau imanan wahtisaban kuat, itu soma. Sama dengan komanya, koma qiyamul lailnya sama. Mengqama Ramadan imanan wahtisaban sama. Yang qiyamul lail, yang tarawih, yang sholat malam, insya Allah kalau dijalankan dengan imanan wahtisaban, kita akan kuat, diberikan kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Janjinya sama, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, diampuni semua dosa yang telah lalu. TPS HTH-nya adalah harta, saudara. Sekali lagi yang saya sampaikan adalah kekuatan harta kita, investasi yang kita punya, ATM yang kita punya, gaji yang Allah berikan, investasi kontrakan, apapun yang kita miliki. Kalau yang namanya bersifat rezeki, infak, sedekahkan di jalan Allah, terutama bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, dilipat gandakan pahala kita di Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bayar zakat di bulan suci Ramadan. Itu juga penting. Kemudian T yang terakhir adalah target. Bagaimana Ramadan itu kita penuhi dengan target planning yang jelas. Perencanaan jam duha, saya ingin sholat duha. Kemudian ketika duhur, bagaimana tadinya mereka yang tidak biasa berjamaah, dia bikin jamaah. Bahkan yang nggak biasa qobliyah ba'diyah, dia target, ya Allah harus qobliyah ba'diyah di bulan Ramadan ini. Bahkan alhamdulillah beberapa masjid, termasuk masjid perkantoran, di waktu zuhur ada kuliah Ramadan, kuliah zuhur. Selain jamaahnya, qobliyah ba'diyahnya, zikirnya dibaca, kemudian kultum, kuliah 7 menit. Ada kulibas, kuliah 15 menit. Yang penting intinya adalah menyangkut pemahaman, hikmah, puasa, dan lain sebagainya, saudara. Itu juga penting, sehingga planning Ramadan itu, ya Allah, tahun lalu saya khatam baru 1 kali, tahun ini saya ingin 1,5 misalnya. Itu namanya target atau planning yang kita ingin gapai. Tahun lalu saya nggak pernah nambahin sholat sunnah selain hanya tarawih. Tahun ini saya ingin tiap malam sholat tobat, sholat hajat. Itu namanya target-target. Tahun lalu saya nggak bisa iktikaf di masjid di akhir Ramadan. Tahun ini wajib saya, ya Allah, ingin iktikaf di akhir Ramadan. Itu misalnya, saudara. Sehingga target-target yang baik itu semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Terakhir tentunya perbanyaklah kita doa. Doa ini adalah mukhul ibadah. Doa ini sangat penting untuk kekuatan lahir batin kita, saudara. Tanpa kita memohon kepada Allah, bismillah, wala haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, itu yang kita munajatkan kepada Allah. Semoga Allah berikan kekuatan terutama kesehatan di akhir Sya'ban ini, memasuki Ramadan kita penuh dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas,
keberkahan, diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.